Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Lady pada pembelajaran online mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Insani. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas modul yang keenam, yaitu pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita membahas unit yang pertama yang berjudul memahami konsep pendapatan nasional. Di sini, produk domestik bruto atau gross domestic product adalah salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Apakah dimaksud dengan PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Itulah yang disebut dengan PDB atau produk domestik bruto. Data GDP dapat dijadikan untuk menghitung indikator ekonomi penting lainnya dalam konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama adalah produk nasional bruto. Dapat dihitung dengan rumus yaitu GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Apa pendapatan neto dari luar negeri itu? Pendapatan neto dari luar negeri adalah pendapatan penduduk yang dari luar negara dikurangi pendapatan penduduk asing dalam negara. Sedangkan yang kedua, saya akan membahas tentang produk nasional neto, yaitu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. NNP adalah Net National Product sama dengan GNP. GNP adalah Gross National Product dikurangi penyusutan. Penyusutan apa sih? Penyusutan adalah berkurangnya nilai barang tahan lama karena pemakaian. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pendapatan nasional neto, yaitu dengan rumus sebagai berikut. NNI adalah sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Di sini yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang dilimpahkan ke orang lain, misalnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya yang dimaksud dengan subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Baiklah, yang keempat kita akan membahas tentang pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran sosial ditambah asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseroan. Apa sih yang dimaksud dengan transfer payment? Transfer payment adalah penerimaan bukan balas jasa produksi tahun ini, yang melainkan diambil dari sebagian pendapatan tahun lalu. Sedangkan jaminan sosial yaitu bisa berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, atau kematian. Sedangkan yang dimaksud dengan laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Sedangkan pajak perseroan adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya yang kelima adalah pendapatan bebas. Pendapatan bebas dihitung dengan cara sebagai berikut. DI atau disposable income sama dengan pendapatan bebas, yaitu rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung apa sih? Yaitu pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak bisa dialihkan ke orang lain. Seperti contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki unit yang kedua yang berjudul menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. A adalah pendekatan produksi. GDP dalam pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas dasar harga dasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Maka pendapatan nasional dihitung dengan cara sebagai berikut. Y sama dengan dalam kurung
unit 1 dikali harga 1 ditambah nilai tambah dalam kurung unit 2 ditambah dikali maksudnya harga 2 ditambah M titik-titik nilai tambah di dalam kurung unit N dikali harga N. Itulah rumus dari pendapatan nasional. Selanjutnya yang ke B yaitu pendekatan pendapatan. GDP dalam pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Maka pendapatan nasional dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu Y sama dengan rent ditambah wage ditambah interest ditambah profit. Selanjutnya kita akan membahas yang bagian C, pendekatan pengeluaran. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah melakukan pengeluaran dalam rangka memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumsi atau RTK melakukan pengeluaran dalam rangka konsumsi barang dan jasa. Rumah tangga pemerintah melakukan atau perusahaan melakukan pengeluaran dalam rangka investasi perusahaan. Rumah tangga luar negeri atau RTLN melakukan pengeluaran dalam rangka menjual keluar dan membeli dari luar atau ekspor dan impor. Maka pendapatan nasional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan consumption ditambah investation ditambah dengan government dan ditambah dalam kurung ekspor dikurang dengan impor. Masuki unit yang ketiga yaitu berjudul pendapatan rata-rata tiap penduduk. Pendapatan rata-rata atau pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya pendapatan per kapita sering juga disebut dengan GDP per kapita. Karena pendapatan per kapita sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, maka untuk menghitung pendapatan per kapita dituliskan rumus sebagai berikut. Yang pertama, GDP per kapita sama dengan GDP tahun X dibagi dengan jumlah penduduk tahun X. Selanjutnya, rumus GNP per kapita sama dengan GNP tahun X dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun X. Selanjutnya, Bank Dunia atau World Bank telah mengelompokkan seluruh negara di dunia ke dalam 5 kelompok berdasarkan tingkat pendapatan per kapita negara di dunia per 1 Juli 2016 sebagai berikut. Yang pertama dikatakan negara berpendapatan rendah atau low income adalah negara-negara yang produk nasional bruto per kapita kurang dari 1025 US dollar. Sedangkan yang kedua, negara berpendapatan menengah rendah atau low middle income adalah negara-negara yang produk nasional brutonya per kapitanya antara 1.206 US dollar sampai dengan 4.035 US dollar. Selanjutnya yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income adalah negara-negara yang memiliki produk nasional bruto antara 4.036 US dollar sampai dengan 12.475 US dollar. Sedangkan yang keempat, negara berpendapatan tinggi atau high income adalah negara-negara yang penghasilan nasional brutonya antara 12.476 atau lebih. Baiklah, cukup sekian pembelajaran ekonomi kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.